Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka khairal hadhihi lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma hdina wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma amin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat para hamba Allah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur dengan ucapan, dengan kalimat alhamdulillah. Kita juga bersyukur dengan senantiasa menambah amal kesolehan kita. Karena memang itulah hakikat yang diinginkan dari kesyukuran, bahwa setiap kita ketika bertambah nikmat maka bertambah kesolehan dirinya, bertambah amalnya, bertambah kebajikannya. Maka pada malam hari ini tanggal 1 Muharram, Allah tambahkan kepada kita nikmat hidup, panjangan usia, maka hendaklah kita isi itu dengan menambah kebajikan-kebajikan di dalam hidup kita. Tidak lupa salawat dan salam kita doakan buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mengikutinya berarti kita mengikuti Allah, dengan mencintainya berarti kita mencintai Allah, dengan mendurhakainya juga berarti kita sedang mendurhakai Allah. Waliyahzubillah. Maka senantiasalah kita ucapkan doa salawat dan salam untuk beliau, semoga terus tertanam di dalam diri kita semangat dan kecintaan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, malam ini kepada kami dimintakan agar ini special request agar diberikan kajian berhubungan dengan 1 Muharram, dengan tahun baru, tentang tahun baru Hijriah. Kita istirahat sejenak dari pembahasan biasa kita tentang masalah-masalah di ilmu akidah, wabil khusus adalah tentang sifat-sifat mengaku Allah. Tidak mengapa, karena ini juga adalah momentumnya, tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah, yang kita diminta kembali untuk kembali mengambil kebaikan dari momentum ini. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, Inna lillahi bi'ayyami dahrikum nafa'at ala fata'arradu lana. Sungguhnya Allah itu meletakkan pada hari-hari yang Dia buatkan untuk kalian nafahat, karunia, nikmat, kebaikan-kebaikan. Ala fata'arradu lana. Kenapa tidak diambil kebaikan? Maka memperhatikan hari, memperhatikan bulan, memperhatikan peredaran pergantian hari, bulan, tahun ini,
adalah sesuatu yang juga sudah biasa dilakukan sejak masa Rasulullah SAW itu. Maka perhatikanlah Bapak Ibu bahwa Rasulullah SAW melihat hari-hari tertentu lalu mengistimewakannya. Sebagaimana Allah sebenarnya juga begitu. Kata para ulama kita bahwa Allah menciptakan sesuatu lalu Allah memilih atau mengistimewakan dari sesuatu yang diciptakan. Dia ciptakan manusia, maka dia mengistimewakan, memilih sebahagian manusia. Allah menciptakan bumi, daratan, maka Allah mengistimewakan sebahagian daratan. Allah menciptakan siang dan malam, Allah memilih malam. Menciptakan malam, Allah memilih mengistimewakan sepertiga akhir malam. Jadi di setiap yang Allah ciptakan itu selalu ada titik-titik di mana Allah meletakkan keistimewaan, kemuliaan. Nah, hari ini di 1 Muharram ini ya, kita memasuki tahun baru Hijriah, kita memasuki awal dari bulan Muharram, maka harusnya kita juga berpikir keistimewaan kebaikan apa yang sedang Allah letakkan pada momentum. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, untuk itu maka kami ingin mengajak kita semua untuk kembali membuka lembaran sejarah ya, tentang tahun baru Hijriah ini. Ya. Lembaran sejarah yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari. Jadi yang mencatatnya ini adalah Imam Al-Bukhari. Ya. Beliau simpulkan sejarah itu dalam beberapa riwayat dan beliau buat satu judul di Sahih Bukhari itu. Satu judul Bapak Ibu. Bab ya. Judul bab yang berbunyi begini. Min aina arrafut tarikh. Dari manakah para sahabat itu meletakkan tarikh kalender itu, kalender umat Islam ini. Nah, jadi ini bukan cerita biasa, tapi ini termaktub di Sahih Bukhari yang merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya. Kita tidak akan membaca cerita dari situ saja, supaya kita tahu bahwa tahun baru Hijriah ini peletakannya itu terjadi pada momen yang istimewa dengan cara-cara yang istimewa. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, kita sering kalau sudah masuk tahun baru Hijriah ini, seringkali kita membicarakan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Ya dan kalau masuk momen tahun baru Hijriah, peringatan 1 Muharram tahun baru Hijriah, apa yang dibicarakan? Peristiwa hijrahnya Nabi. Padahal hijrahnya Nabi itu di bulan apa? Di bulan akhir Safar sampai di Madinahnya adalah awal Rabiul Awal. Jadi Nabi masuk Madinah itu di awal Rabiul Awal. Dan Rabiul Awal baru istimewa dengan Rasulullah SAW. Dan Rabiul Awal itu lahirnya Rasul, Rabiul Awal itu wafatnya Rasul, Rabiul Awal itu bulan hijrahnya Rasul. Maka kalau kita akan membicarakan peristiwa hijrahnya itu sebenarnya lebih pas momennya itu ketika Rabiul Awal, yang banyak ulama mengatakan inilah bulannya Rasulullah SAW. Tapi kalau kita hari ini mendapati bahwa diri kita berada di 1 Muharram, maka mari kita fokus kepada peristiwa yang terjadi di 1 Muharram, di bulan Muharram. Kenapa Muharram? Kenapa tidak Rabiul Awal yang menjadi bulan pertama? Sementara hijrah itu adalah momentum untuk meletakkan kalender tahun baru umat Islam. Lalu dinamailah kalender itu dengan kalender Hijriah karena dia berstandar kepada hijrahnya, patokannya adalah hijrahnya Rasulullah SAW. Maka di dalam Sahih Bukhari yang kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani,
Dan syarah penjelasan terbaik Sahih Bukhari itu Bapak Ibu ya, adalah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Judul kitabnya Fathul Bari. Nah, itu beliau jelaskan sebuah riwayat. Imam Bukhari menampilkan sebuah riwayat. Kami bacakan supaya kita bisa menarik kemana pangkalnya nih. Ya bukan, kita harusnya tidak membicarakan peristiwa hijrah itu, tidak. Ya, Imam Bukhari ketika membuat bab tadi, bagaimana, dari manakah para sahabat meletakkan tarikh itu, penanggalan itu, kalender itu, beliau tidak membicarakan peristiwa hijrah. Tapi beliau membicarakan sebuah riwayat yang ujungnya kepada sahabat bernama Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan ma'addu min mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala min wafatihi ma'addu illa min maqdamihil Madinah. Para sahabat itu tidak menghitung dari hari diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Ya, ketika Nabi berumur 40, Nabi di Gua Hira, Nabi wahyu diangkat jadi Rasul, bukan dari situ. Kata sahabat Sahal bin Sa'ad. Wala min wafatihi, tidak pula diambil titik tolak kalender umat Islam itu dari wafatnya Rasul. Ma'adu illa min maqdamihil Madinah. Tidaklah mereka menghitung titik tolak kalender itu kecuali dari masa kedatangan Nabi ke Madinah. Masa kedatangan Nabi ke Madinah. Kalau peristiwa hijrahnya betul itu mah di akhir Safar. Tapi masuknya Nabi ke Madinah adalah Rabiul Awal. Yang dilihat bukan Rabiul Awal, yang dilihat adalah datangnya Nabi ke Madinah itu. Nah, mari kita tarik. Karena di dalam penjelasannya Imam Ibnu Hajar mengatakan pada tahun 17 setelah hijrah. Tahun 17 setelah hijrah. Bapak Ibu zaman Allah. Sejarah ini kita harus cermat dengan angka-angka ini. Tahun ke-17 setelah hijrah. Berarti berapa tahun setelah Nabi wafat? Sekitar 7 tahun. Karena Nabi di Madinah selama 10 tahun. Habis 10 tahun setelah hijrah itu kan, Nabi wafat. Dia tahun ke-berapa? 17. Tahun ke-17. Tahun ke-17 itu adalah tahun keempat atau kelima dari kekhalifahannya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, di sini mulai masalah. Satu ketika kisahkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam beberapa riwayat di sini, kita ringkaskan saja sejarahnya itu ya, dari kitab Fathul Bari ini. Beliau katakan bahwa di tahun ke-17 itu datanglah sebuah pertanyaan dari seorang gubernur yang diangkat oleh Umar untuk mengurusi wilayah Yaman. Nama beliau adalah sahabat Nabi yang mulia. Nama beliau Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ini diangkat Umar menjadi gubernur di Yaman. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, telah datang kepada kami beberapa surat perintah dari Tuhan. Tertulis di situ dalam satu riwayat dikatakan ditulis itu bulan Sya'ban. Tapi kami tidak tahu ini Sya'ban yang mana ini? Yang tahun kita sekarang kah? Atau tahun yang lalu kah? Atau kapan ini? Perintah ini mau dieksekusi di Sya'ban sekarang ataukah ini sudah dieksekusi harusnya dari Sya'ban yang lalu atau akan dieksekusi di Sya'ban berikutnya? Jadi di masa Umar itu ternyata sudah terjadi surat menyurat. Sistem administrasi sudah ada dalam bentuk surat ya, perintah dari khalifah kepada gubernur, arahan-arahan dari khalifah pada gubernur. Tapi masalahnya tidak ada tanggalnya kan itu. Sehingga kemudian apa kata para sahabat? Kalau begitu, ayo sama-sama kita tetapkan fadha'ut tarikh. Ayo kita tetapkan tanggalnya.
penanggalannya supaya tidak kacau nih surat menyurat kita ini. Perkaranya simpel itu, perkara surat. Tapi masalahnya di dalam surat itu ada perintah. Ya. Nah, kadang-kadang kita yang akan mengeksekusi ini tidak bisa pastikan ya apakah ini sudah selesai masa perintahnya, ya, atau bagaimana, karena tidak ada tanggalnya. Jadi dari situ awal perkaranya ini. Sehingga kemudian Umar pun mengumpulkan para sahabat yang masih hidup. Katakan oleh Imam Hajar, kumpulkan oleh Umar para sahabat, lalu ditanya. Lalu ada orang datang dari daerah Yaman tadi, dia katakan, di Yaman itu, ini dalam diskusinya sudah Umar ya, di Yaman, orang Yaman itu punya namanya tarikh. Nah, jadi istilah tarikh ini istilahnya orang-orang Yaman. Orang Yaman itu punya tarikh, sistem penanggalan. Di situ ada bulannya, di situ ada tanggal harinya, ada tahun. Kata Umar, Hasan, ini bagus, kita ambil aja. Kata Umar, ini bagus, kita buat pula tarikh kita. Kita buat apa? Tarikh kita. Orang Yaman punya tarikh, kita juga punya tarikh. Lalu dari mana kita memulainya, wahai Umar? Patokannya apa tarikh kita ini? Apakah dari ketika Umar menghadapi masalah ini? Oh, ternyata tidak. Ternyata tidak satu pun pandangan para sahabat itu yang melihat, ayo kita mulai dari hari ini. Tidak ada. Tapi mereka justru kemudian berbicara tentang awal tahun pertamanya itu dari kapan itu. Semuanya beredar pembicaraan di empat opsinya. Cuma ada 4 hal yang beredar di kalimat para sahabat opsi. Kalau tidak dari kelahiran Nabi, maulid Nabi, ya, atau dari mab'ats Nabi, hari diangkatnya beliau menjadi Nabi. Ini ada pendapat-pendapat beredar. Yang ketiga, hijrahnya Nabi. Yang keempat, wafatnya Nabi. Cuma itu opsi 4 yang dibicarakan oleh para sahabat. Tidak ada opsi lain. Tidak ada opsi lain. Mereka akan membuat satu penanggalan tarikh khusus untuk umat Islam. Mereka merujuk kepada 4 titik kehidupan Rasulullah SAW yang istimewa. Kelahiran, diangkatnya beliau jadi Rasul, hijrahnya, dan wafat. Maka tentang kelahiran, ya, kelahiran dan mab'ats diangkatnya Nabi menjadi Rasul itu tidak ada kesepakatan di antara mereka. Tidak ada kesepakatan. Justru mereka berikhtilaf. Nabi lahir itu di tahun berapa? Tahun yang mana? Orang cuma tahu tahunnya namanya tahun Fil, kan itu. Oh, Nabi diangkat jadi Rasul itu tahun yang mana? Tahun berapa? Orang cuma tahu Nabi mengatakan bahwa beliau diangkat jadi Rasul di Firaqsi Arba'ina sana, di puncak 40 tahun. Tapi tahun yang manakah itu? Itu tidak ada yang memastikan. Terjadi perdebatan di antara sahabat, maka mereka tidak ingin masuk ke khilafiyah. Sudah, kalau kita tidak sepakat, tidak usah menjadi standar. Lalu tinggallah apa? Hijrah dan wafat. Sementara wafatnya Nabi ini tidak disukai oleh banyak sahabat karena wafatnya Nabi adalah tahun duka cita. Tahun duka cita. Maka tersisalah, kata Imam Ibnu Hajar, hijrahnya. Nah, hijrah ini, ya, memilih hijrah ini bukan hanya gara-gara yang tersisa hijrah, tidak. Juga ada argumentasi, ada dasarnya, ada kalimat-kalimatnya. Ya. Mari kita lihat. Ya, kita singkatkan saja. Di antaranya adalah kalimat Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam diskusi itu beliau katakan, ya, setelah sekian banyak tadi ada 4 opsi tadi, beliau katakan al-hijratu. Kalau saya lebih memilih hijrah, apa alasan saya memilih hijrah? Kata Sayyidina Umar, ya, farraqat al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batili fa'arikhu biha. Hijrah itu, kata Sayyidina Umar, memisahkan antara yang hak dengan yang batil,
maka mulailah tarikh dengannya. Mulailah tarikh itu dengannya. Itu kalimat argumentasinya, dasarnya Sayyidina Umar. Kita pegang catatan, nanti kita ambil pelajaran besar. Kalimat Sayyidina Umar. Kemudian kalimat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Kalau saya juga setuju nih, hijrah. Apa kata Sayyidina Ali? Min yaumin hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka abdi syirki. Saya setuju standar awal tahun kaum muslimin itu adalah dari hari Rasulullah SAW berhijrah dan meninggalkan negeri kesyirikan. Dan kalimatnya dari hari Nabi berhijrah dan meninggalkan negeri kesyirikan. Itu dasarnya. Sehingga Sayyidina Umar meminta kesepakatan itu dari para sahabat. Lalu selesai, sepakatlah mereka dihijrah. Oke, dihijrah. Karena tahun wafat itu tahun kesedihan. Kita tidak boleh nih tiap tahun mengingat wafatnya Rasul, kesedihan kita, tidak. Hendaknya kita mengambil satu momen bahagia, dan momen bahagia itu ada peristiwa hijrah. Tapi Sayyidina Umar memfokuskan kepada bahwa hijrah itu adalah pembeda, pemisah antara yang hak dengan yang batil. Bagi Sayyidina Ali bukan itu. Hijrah itu adalah meninggalkan negeri kesyirikan. Lalu kemudian mereka juga berbicara, para sahabat itu, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau tahunnya dimulai dari tahun 1 pertamanya adalah dari hijrahnya Rasul, sekarang bulannya dari mana? Karena Nabi hijrah itu bulan apa tadi? Rabiul Awal. Nabi masuk Madinah itu Rabiul Awal. Apakah kita akan jadikan Rabiul Awal? Ternyata bukan Rabiul Awal yang muncul dari ide-ide para sahabat. Yang diantara yang paling banyak itu adalah idenya Ramadan. Kalau gitu kita letakkan Ramadan bulan pertamanya. Tapi datanglah Sayyidina Utsman mengatakan, ini kalimat Sayyidina Utsman. Jadi Muharram ini ternyata dalam catatan di Sahih Bukhari, Fathul Bari Sarah Sahih Bukhari itu dikatakan dari Muharram. Kata Sayyidina Utsman, dari Muharram. Kenapa? Fa innahu syahrun haram. Karena Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan Allah. Kalau Bapak Ibu membaca di surah At-Taubah, kata Allah ada 4 bulan yang Allah muliakan sejak hari pertama kali langit dan bumi diciptakan. Lalu Nabi menjelaskan 4 bulan itu, 3 berturut-turut, 1 terpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu 3 berturut-turut. Itu bulan yang mulia. 1 lagi adalah Rajab, terpisah. Nah, Sayyidina Utsman mengatakan dari Muharram lah. Kenapa? Karena Muharram itu adalah bulan yang Allah muliakan. Dan nanti di dalam hadis-hadis Nabi, bahkan Nabi menyebut bulan Muharram ini, Bapak Ibu, Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan, Syahrul Quran. Kalau Muharram, Syahrul apa? Syahrullah, bulannya Allah. Wa huwa awwalus sanah, kata Sayyidina Utsman, dan dia sekaligus adalah awal tahun, wa mansarifun nasi minal hajj, dan dia adalah bulan di mana manusia berpulang dari haji mereka. Yang menjadi standar bagi mereka, bagi para sahabat itu apa? Bahwa Muharram itu bulan di mana orang selesai melaksanakan haji. Haji kan di bulan Zulhijjah. Lalu kemudian pulang ke pulangnya ke negeri masing-masing, nanti sampainya adalah di Muharram. Ya, cara sahabat memilih-milih ini. Dan ditambahkan satu lagi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kenapa bulan Muharram? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, berkemungkinan besar niat Nabi berhijrah itu mulai ada di bulan Muharram. Maka itu tadi Nabi hijrah di akhir bulan Safar, sampai di Madinah di awal Rabiul Awal. Sementara Bapak Ibu, Bai'at Aqabah, kalau kita membaca sejarah hidup Nabi, Bai'at Aqabah kedua adalah momentum terakhir
sebelum Nabi hijrah, di mana orang-orang Madinah datang ke Mekah, memberikan baiat mereka ke Rasul, 70 orang, memberikan baiat mereka ke Rasul, mau pengen masuk Islam, mereka katakan, ya Rasul, kalau Mekah tidak siap dengan dakwahmu, maka kami di Madinah akan menyiapkannya. Di bulan apa itu terjadi baiat Aqabah? Baiat Aqabah terjadi di bulan Zulhijjah, di musim haji. Kalau di musim haji Nabi bertemu dengan sahabat Ansar, menjanjikan apa? Datanglah ke Madinah, kami akan jamin dakwah di Madinah. Lalu Nabi berhijrah di bulan apa? Rabiul Awal. Maka jedanya itu hanya antara Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah itu. Maka ulama mengatakan bahwa niat Nabi berhijrah itu menjadi sangat kuat mestinya di bulan Muharram. Maka Muharram adalah bulan niat berhijrah. Yang hijrahnya sendiri di bulan Rabiul Awal. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah. Ini data-data. Apa yang bisa kita dapat ambil pelajaran dari data-data? Ilmunya ada. Bapak Ibu buka kitab namanya tadi apa? Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Lengkap di situ. Cuman orang kadang tak dibacanya kitab. Kalau 1 Muharram, tahun baru Hijriah, cari itu saja dan dibaca. Data-data ini memberi kita banyak pelajaran, banyak sekali pelajaran. Banyak sekali. Lihat Bapak Ibu. Tadi para sahabat menetapkan tarikh. Yang tarikh itu sendiri istilah dari mana tadi? Dari Yaman. Ya. Berarti para sahabat mengambil sesuatu yang datang dari luar Islam. Tidak menjadi kebiasaan di masa Rasul. Rasul tidak membuat itu. Istilah tarikh itu tidak ada. Nabi tidak membuat penanggalan, Nabi tidak melakukan itu. Tapi sahabat kemudian mengkreasikan tanggal itu, mengambil rujukan kepada sesuatu yang menjadi kebiasaan orang di negeri Yaman. Apa yang ingin kita sampaikan? Maka di dalam agama ini tidaklah serta-merta sebenarnya segala sesuatu yang tidak ada di masa Rasul tidak serta-merta segala yang tak ada di masa Rasul tidak boleh. Tidak otomatis kalau Nabi tidak mengerjakan itu kemudian dia tidak boleh. Kita boleh berkreasi, boleh. Terutama dalam urusan-urusan duniawian. Dalam urusan penanggalan, surat menyurat, ketertiban administrasi, kita bolehkah kita mengambil kebaikan dari negeri lain? Ini boleh. Cuma bolehnya menarik karena para sahabat itu ketika mengambil tarikhnya orang Yaman tidak mengambil 100%, Pak. Nah, idenya saja. Idenya apa? Ini penanggalan, sudah. Ada tahunnya, ada bulannya, ada tanggal, ada hari. Lalu dari situlah mereka meletakkan ini hari raya, ini hari ini, yang gitu. Yang para sahabat mengambil istilah tarikhnya itu, lalu kemudian membawakannya ke dalam Islam. Dibawakan, diambil rujukannya, patokannya adalah standar hidup Rasulullah. Maka kita ini sangat dianjurkan berkreasi dalam hidup ini. Cuman masalahnya, bisakah kita seperti para sahabat? Bisakah kita dalam mengkreasikan sesuatu itu, kemudian rujukannya, patokannya adalah kehidupan Rasulullah SAW juga. Rujukan patokannya adalah syariat Islam juga. Jadi tidak terlarang di agama ini berkreasi. Tapi supaya kita ini memiliki satu ciri khas, maka hendaklah kreativitas itu berdasarkan kepada apa yang sudah dikerjakan Nabi dan yang ditetapkan di dalam syariat. Jam, Bapak Ibu, kita punya jam ini. Jam kita ini berapa jam dalam satu hari? 24 jam. Dari mana nih datang pengaturan angka jam seperti ini? Dari mana? Siapa yang membuat ini? Orang awak, orang Muslim. Dari siapa? 1 menit 60 detik, kan gitu? 1 jam 60
menit. Satu hari 24 jam. Angka 60 itu angka siapa itu? Ada yang guru matematika di sini. Ini angka pakar matematika dunia. Setahu kami ini angkanya Namrud. Angkanya Namrud, Pak. Siapa Namrud itu, Pak? Siapa Namrud itu? Laknatullah alaih. Dia pakar matematika itu Namrud itu. Angka 360 derajat itu angkanya Namrud. Silakan cari dalam sejarah. Umat Islam dulu punya jam. Ulama kita bikin jam, Pak, berdasarkan peredaran matahari mengelilingi daerah. Jam matahari, standarnya matahari. Kalau kita ukur jam kita ini dengan peredaran matahari di daerah kita, itu tidak akan sampai 24 jam satu hari. Kami kira pakar fisika sepakat itu. Tidak sampai 24 jam itu. Ini 23, sekian, 23 jam sekian. Betul kan? Tapi ulama kita dulu berhasil meletakkan jam matahari itu pas. Kalau jamnya sudah bergerak ke arah ini sudah masuk ke zuhur. Jadi angka-angka itu berdasarkan waktu sholat. Jadi umat Islam dulu berkreasi untuk menunjang syariat. Sehingga kreativitas itu memiliki ciri khas. Ini yang diinginkan Rasul. Ini semangatnya. Tahun baru Hijriah itu semangatnya begitu. Kita boleh berkreasi, kita boleh menghasilkan sesuatu yang baru, tapi semangatnya apa? Semangat yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa umat ini umat yang berbeda, maka berbedalah kalian dari Yahudi, berbedalah kalian dari Nasrani. Berbedalah. Yaman itu Nasrani, Pak. Abraha itu kan dari Yaman tuh. Apa yang dibuat Abraha di Yaman ketika ingin menghancurkan Ka'bah itu? Dia membuat gereja besar di Yaman. Dia Nasrani. Tapi dari Yaman yang meletakkan tarikh itu diambil istilah tarikhnya, dimasukkan ciri khas Islamnya. Apa ciri khas Islamnya? Bahwa tanggal kami, tarikh kami tidak berdasarkan penanggalannya oleh Yaman, tapi berdasarkan hijrahnya Nabi kami SAW. Maka urusan dunia itu terikat dengan akhir. Tadinya cuma kepentingan dunia, administrasi surat menyurat. Tapi karena dia diikatkan dengan hijrahnya Nabi SAW, diikatkan dengan diri Nabi SAW, maka dia menjadi punya nilai-nilai ruh semangat syariat. Inilah kecerdasan generasi awal yang tidak mau urusan dunia itu sekedar dunia saja. Mau urusan dunia hanya sekedar dunia. Harus diikat dunia itu dengan ruh syariat. Bagaimana mengikat dunia dengan ruh syariat? Cek kembali ke kehidupan Nabi. Cek kehidupan Nabi. Ya. Ambil momentum, ambil inspirasi dari kehidupan. Nah, orang Bapak Ibu zaman dan umat Allah, tidak akan bisa dia ngambil inspirasi dari kehidupan Nabi, ya, kalau dia tidak benar-benar mengenali Nabi. Betul kan? Mereka bisa orang ambil inspirasi dari ide Nabi kalau dia tidak paham Nabi itu. Ya. Begitu juga orang tidak akan bisa ngambil inspirasi sebuah kreativitas dari syariat kecuali kalau dia benar-benar paham syariat. Ya. Kita letakkan hari ini kan banyak sekali hari itu, hari ibu, hari bapak, hari apa lagi? Ya? Hari guru, hari apa macam-macam. Adakah ngambil inspirasi dari Nabi kita? Atau dari syariat kita? Ya. Hari kasih sayang, apa namanya? Lo ambil inspirasi dari agama. Padahal kasih sayang itu ada dalam agama. Hati-hati. Kita ini umat yang Nabi itu ingin kita ini berbeda dari umat yang lain. Silakan kreatif. Tapi harus ada ciri khas. Dan tidak bisa orang punya ciri khas, tak bisa orang mengambil inspirasi yang khas Islam, khas Rasul, khas syariat kalau dia tidak kenal Islam, dia tidak kenal syariat, dia tidak kenal Rasul. Maka
memutus semua ini, semua kreativitas yang kehilangan ruh syariat ini, memutusnya. Maka umat ini harus didekatkan kembali kepada syariat. Ada caranya. Memutus segala kreativitas yang tidak bisa menemukan sumbernya kepada kehidupan Rasul. Ayo dekatkan umat ini kepada kehidupan Rasul. Kehidupan Rasul itu ada ilmunya. Ada apa nama ilmunya? Sirah Nabawiyah. Baik dia Wak, belajar Sirah Nabawiyah. Kita ada kajian Sirah Nabawiyah? Ada? Siapa yang ngisi? Harus hadir. Lanjut. Kalau bisa mah yang muda-muda disuruh datang. Karena yang sangat kreatif itu adalah yang muda-muda. Yang tadi di masa Umar musul itu bukan yang tua-tua. Ya. Yang terlibat dalam diskusi itu bukan yang tua-tua. Yang muda-muda tidak datang. Perlu dicatat, Sayyidina Umar itu punya anak muda yang menjadi penasehat beliau. Yang ketika Rasul wafat, anak muda ini baru berusia 13 tahun. Namanya Abdullah bin Abbas. Ketika Umar jadi khalifah, umurnya baru 17 tahun. Itu sudah menjadi penasehat Sayyidina Umar. Baru umurnya 17 tahun, Umar jadi khalifahnya 17 tahun, umurnya baru. Inilah jadi penasehat Sayyidina Umar. Maka kreativitas ada di anak muda. Maka anak muda yang harus didekatkan dengan sirah nabawiyah. Baru bisa ngambil inspirasi sebagaimana Umar, sahabat-sahabat tadi ngambil inspirasi. Kalau bicara tahun baru, kita meletakkan sesuatu yang baru, kita harus ngambil inspirasi dari sejarah hidup Nabi. Bagian mana dari sejarah hidup Nabi yang harus kita ambil inspirasi? Harus dikuatkan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT. Itu satu hal. Lalu kemudian, ya, menarik kemudian ketika tadi ada analisa ulama tadi mengatakan, sahabat tidak memilih tahun lahir, tidak memilih tahun mab'as diangkatnya beliau menjadi Rasul. Kenapa? Karena terjadi perbedaan pendapat. Ya. Tidak pula memilih tahun wafat, karena di situ ada duka cita. Memilih tahun hijrah. Berarti para sahabat itu menghindari pertikaian dalam segala keputusan yang akan dibuat untuk umat. Menghindari apa? Pertikaian, perbedaan pendapat. Kalau berbeda kita cari dulu mana nih yang tidak berbeda kita. Oke, ada yang tidak berbeda, kita ambilin. Dan di antara yang tidak berbeda itu, diambillah yang tidak ada, tadi sisi apa tadi? Duka cita. Berarti apa itu? Sahabat itu tidak ingin kalau ada bagian dari agama ini, di dalamnya ada kesedihan-kesedihan. Karena agama ini adalah kegembiraan. Agama ini mengajak kita menjadi orang-orang yang bergembira dalam beragama ini. Agama ini mengajak kita menjadi orang-orang yang berbahagia dalam syariat ini. Untuk apa sholat kalau kemudian sholat itu adalah sebuah keterpaksaan? Untuk apa sholat kalau sholat itu di dalam jiwanya ada kebencian terhadap sholat, ketidaksukaan? Yang diinginkan dari sholat apa? Sholat yang membahagiakan. Benar atau tidak? Orang bersedekah, untuk apa bersedekah itu? Sa'adah, kebahagiaan. Maka agama ini harus dihindarkan dari nilai-nilai kesedihan, duka cita. Maka kita mengajarkan agama ini kepada generasi pelanjut kita ini, Bapak Ibu. Itu mengajarkan kebahagiaan dalam agama ini, kenikmatan dalam beribadah. Mengajarkan mereka masuk ke masjid, bahwa masjid adalah tempat mereka bisa bergembira, tapi tetap dalam koridor syariat. Kalau mereka beribadah adalah hal pengalaman yang paling indah dalam hidup mereka. Apa itu pengalaman paling indah? Masuk masjid, sholat berjamaah, itu pengalaman paling indah. Jangan sampai masuk masjid, sholat berjamaah, itu pengalaman paling pahit. Dan sampai bulan puasa, bulan Ramadan, itu pengalaman paling pahit untuk mereka.
Jangan sampai kita mencetak generasi-generasi umat kemudian hari yang ketika berhadapan dengan syariat, yang ada adalah kebosanan, yang ada adalah kebencian, kesusahan. Karena ini semua sifat-sifat orang munafik dalam bersyariat. Itu suatu kita. Ya. Sebenarnya. Ini hati-hati. Semangat tahun baru Hijriah adalah semangat bagaimana menjadikan agama ini, semua simbol-simbol agama ini adalah sumber kebahagiaan bagi seluruh lapisan kaum muslimin. Semangat tahun baru Hijriah. Ayo kita rubah. Kalau seandainya ada di antara masyarakat kita yang tidak senang dia ke masjid, pikiran kita gimana biar dia senang ke masjid. Kalau ada yang cuek, bosan dengan pengajian, gimana caranya pengajian itu menjadi sesuatu yang membahagiakan mereka? Itu harus dari kita. Ini tahun baru Hijriah. Bagaimana memasukkan kebahagiaan dalam seluruh simbol-simbol agama kita, agama Islam. Karena kan tujuan kita kan di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Apa itu? Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Ayo bahagiakan kaum muslimin dengan seluruh program-program keislaman ini. Nah, seperti itu. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan ikut sertanya semua diri kita, jiwa kita, raga kita, bahkan juga harta kita. Semuanya harus terlibat. Ini jihad. Jihad membuat bagaimana kaum muslimin berbahagia dengan agama ini. Allahu a'lam. Dengan beberapa poin ini yang kami sampaikan ini menjadi catatan penting bagi kita di tahun baru Hijriah, ya, supaya kita ini bergeser dalam memahami agama ini dari sesuatu yang memberatkan menjadi sesuatu yang membahagiakan, dari sesuatu yang tumpul menjadi sesuatu yang tajam, kreatif, tapi tidak keluar dari batasan syariat, tetap memiliki ciri khas berbeda dari orang-orang kafir, berbeda dari orang-orang musyrikin. Wallahu a'lam bishawab. Ada banyak sekali sebenarnya semangat tahun baru Hijriah yang bisa kita buka dari data-data tadi. Tapi Bapak Ibu bisa kembali dari kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, yang insyaallah di situ ada semua data-datanya, bisa dipelajari kembali di tempat masing-masing. Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Semoga tahun kita ini, tahun ke depan adalah tahun yang lebih baik untuk umat ini, untuk kaum muslimin yang lebih membahagiakan, lebih dekat kepada ridha Allah, jauh dari segala macam yang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.